Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jazatul Rahman. Saya dari kelas 2 Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menanggapi materi yang telah disampaikan oleh Gus Dr. Abdul Wajid Nafis LCMI, yaitu tentang ekonomi 4 sektor. Ekonomi 4 sektor yaitu ekonomi terbuka, di mana di situ ada rumah tangga, ada rumah produksi, dan ada luar negeri. Maka dari itu, kita akan memahami tentang ekonomi 4 sektor. Namun untuk lebih paham lagi, mari kita pelajari tentang ekonomi terbuka atau ekonomi 4 sektor. Apa sih yang dimaksud dengan ekonomi 4 sektor itu? Ekonomi 4 sektor itu atau ekonomi terbuka itu adalah suatu perekonomian suatu negara yang terkait luas dalam perdagangan antara negeri. Hampir saja di seluruh dunia menganut perekonomian terbuka dengan ikut dalam perdagangan internasional. Karena itu akan memperluas pasar dan meningkatkan daya asing produksi dalam negeri. Ekonomi terbuka itu meliputi rumah tangga, rumah produksi antar luar negeri dalam kualitas ada. Konsep dari perekonomian terbuka yaitu dari segi ekonomi makro terbuka itu ada pasar. Keempat dalam proses perekonomian yaitu adanya pasar luar negeri. Jadi kalau melihat ada pasar dalam waktu ekonomi tertutup itu tanpa kebijakan pemerintah itu ada pasar rumah tangga, ada pasar rumah tangga. Kemudian ekonomi tertutup itu ada 3 pasar. Yang pertama pasar rumah tangga, yang kedua pasar produksi, dan yang ketiga ada pasar luar negeri. Nah, ketika kita ada ekonomi terbuka, maka ada yang keempat yaitu adalah luar negeri. Nah, atau yang terjadi maka mempunyai konsumsi penting terhadap lainnya. Kemudian sirkulasi aliran pendapatan, yaitu bisa dilihat adanya perusahaan, pemerintah, rumah tangga, dan luar negeri. Dalam adanya perusahaan itu mengeluarkan pengeluaran dari perusahaan, dan itu merupakan pajak pada pemerintah, maka otomatis menjadi pendapatan. Dari pemerintah itu menjadi pengeluaran perusahaan itu maka akan menjadi pemerintah, maka otomatis menjadi pajak terhadap pada pemerintah. Perusahaan itu mengeluarkan alat produksi kepada rumah tangga, maka itu akan menjadi otomatis pendapatan pada rumah tangga. Begitupun perusahaan juga membeli alat-alat kepada produksi, dan itu akan menjadi pengimporan dari luar negeri, maka itu akan menjadi pendapatan dari luar negeri. Yang berikutnya adalah komponen pengeluaran agregat, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah adanya konsumsi rumah tangga atas barang-barang yang dihasilkan. Yang kedua adalah investasi perusahaan, dan yang ketiga adalah pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa yang diperoleh dalam negeri. Kemudian yaitu adalah faktor penentu ekspor. Itu ada 4. Yang pertama itu adalah apabila barang tersebut diperlukan oleh negeri lain dan mereka itu tidak dapat memproduksinya, dan barang tersebut itu atau diproduksinya itu dapat memenuhi keperluan dalam negeri. Yang kedua itu adalah mutu barang, dan yang ketiga itu adalah cita rasa masyarakat luar negeri terhadap barang yang diekspor. Yang keempat adalah kemajuan teknologi dan ekonomi negara. Kemudian adalah faktor penentu impor, itu ada 4. Yang pertama adalah tingkat pendapatan negara, yang kedua adalah inflasi dalam negeri, yang ketiga adalah kemampuan suatu negara untuk membuat barang, yang keempat adalah cita rasa konsumen. Perekonomian terbuka pada sistem ekonomi Islam menurut Manan pada tahun 1997 sampai 288. Prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dan kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan. Sejarah telah membuktikan bahwa Islam itu telah menganjurkan perdagangan internasional.
Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.